Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru, yaitu dimulai pertanggal 22, 23, 24. Bisa dikatakan untuk 3 hari ke depan ya. Kalau harinya yaitu mulai hari Rabu, hari Kamis, sampai batas waktu hari Jumat. Kali ini readingan saya terbaru, saya akan memberikan suatu tema ya, kabar penting yang akan segera kalian dapatkan ya. Sekali lagi, kabar penting yang akan segera kalian dapatkan ya. Tetap ya seperti biasa, ketika itu memang kabar beritanya itu nanti akan baik ya, tetap jadikan semangat dan motivasi, lebih-lebih syukuri ya, aminkan. Kan kira-kira seperti itu. Agar apa? Agar ketika itu kepositifan, karena ucapan adalah doa ya. Yang kedua, ketika itu memang nanti readingannya ataupun bacaannya ataupun informasinya kurang baik ataupun bisa dikatakan ya buruk, ya jangan ditakuti. Tetap hadapi masalah, jangan lari dari masalah. Agar apa? Agar kita tetap selalu waspada ya, dan bisa akan lebih sukses, bisa akan lebih berhasil, bisa akan lebih selamat ke jenjang berikutnya. Kan kira-kira seperti itu sobat ya. Ini untuk poin yang terakhir ya, tetap saya selalu mengatakan semua uploadan video saya ataupun readingan terbaru saya yaitu bersifat prediksi ya, bersifat terawangan, juga bersifat general reading ya. Artinya ketika saya mengatakan ini bersifat general reading, ya jelas energinya itu mengacak ya, energinya itu luas, saya nggak tahu nanti yang ketarik itu energinya siapa. Yang jelas kalian sendiri yang bisa merasakan ya, kira-kira seperti itu. Ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah, aminkan karena ucapan adalah doa. Ketika tidak tepat, ya saran saya jangan bersedih, jangan kecewa ya, harap dimaklumi ya, karena kan energinya itu mengacak sobat ya, karena saya tidak tahu nama kalian dan lain-lain. Nah, itu kan saya kesulitan, makanya saya mengatakan ini tarikannya bersifat general reading, juga bersifat luas, umum lah, kan kira-kira seperti itu. Ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi sama saya, secara privat, kan seperti itu. Nanti saya bisa mengetahui nama kalian dan lain-lain, itulah yang bisa saya tembak tepat sasaran dan akan menjadikan suatu jawaban untuk kalian, kan seperti itu ya. Karena sekali lagi saya juga masih ada beberapa komentar yang mengatakan, eee, ini contoh ya, yang mengatakan selama 2 hari ya, itu katanya 4 hari ke depan ya, ada suatu keberkahan, datangnya rezeki. Kok membuat readingan lagi, mundur 1 minggu ke depan, adanya suatu keberkahan, adanya suatu rezeki, intinya sama ya. Cuman, apa ya, bisa dikatakan orang tersebut mengatakan, "Yang 4 hari belum ada yang saya rasakan, tidak tepat. Kenapa kok, maju lagi 7 hari?" Nah, berarti apa, ya berarti kalian sendiri ya, dalam hal ini ada beberapa orang yang mungkin, apa ya, kurang bisa memahami gitu loh ya, kurang bisa memahami apa itu, pembacaan tarot, kan seperti itu ya. Apa itu yang dikatakan prediksi ataupun yang dikatakan sistem terawang, apalagi general reading ya, berarti, belum memahami gitu loh ya. Maka itu, jangan kalian skip ya, jangan kalian skip, tonton sampai habis ya, biar kalian itu memahami apa yang sudah saya jelaskan. Jadi, tidak adanya suatu apa ya, tidak adanya suatu pemikiran-pemikiran yang negatif, terhadap saya gitu loh ya. Kan sudah jelas, ini kan general reading ya. Ketika mungkin itu pun tidak tepat, ya kalian jangan mengejar saya gitu loh ya, gitu. Jadi istilahnya itu, ya kejarlah Sang Maha Kuasa, secara pendekatan mungkin pendekatan secara ibadah, doa-doa ataupun secara ikhtiar. Nah kan seperti itu ya, jangan mengejar saya, jangan menyalahkan saya, "Kok Mas Dani bilangnya 4 hari ada suatu rezekian yang baik-baik bla bla bla, ternyata belum belum saya rasakan maju lagi 7 hari ke depan." Nah, ini kan memang saya tujuannya memprediksi gitu loh ya. Nah, seandainya itu pun, reaksinya energi kalian yang ketarik, ya bisa jadi itu akan terjadi sama kalian. Ketika tidak terjadi, ya mungkin energinya itu ya bukan untuk kalian gitu loh. Karena jelas kan antara, maksud saya itu karena jelas kan ibaratnya itu persamaan zodiak ya, itu loh, kesamaan ya maaf, kesamaan zodiak, kesamaan tanggal lahir, kesamaan weton dan lain-lain, kan bukan untuk satu orang gitu loh ya.
semisal, ini lebih saya jelaskan lagi agar yang berkomentar itu bisa apa ya, bisa mengerti, bisa memahami gitu loh ya. Semisal, orang satu ya, namanya A mempunyai yodha Gemini. Lah, orang yang kedua, orang B, orang C, orang D, ya bisa saja sama-sama Gemini gitu loh. Nah, maka dari itu nanti rezekinya itu tinggal Gusti Allah sendiri, tinggal Sang Maha Kuasa sendiri, tinggal Tuhan Yang Maha Esa sendiri yang menentukan. Sama-sama Gemini tapi rezekinya apakah jatuh di, orang yang namanya A, atau jatuh di orang yang namanya B, atau jatuh di orang yang namanya C dan lain-lain, kan seperti itu, gitu loh. Jadi ayolah, saya ini mengajak apa ya, selain saya, mengajak untuk berpikir secara dewasa, berpikir kesabaran, saya juga mengedukasi gitu loh ya, gitu loh, agar apa ya, agar kita bisa memainkan secara logika, gitu loh. Mana yang memang, benar-benar terjadi ya, mana yang masih bersifat prediksi dan mana yang masih bersifat general reading itu tadi, gitu loh. Karena banyaknya kesamaan, tidak mungkin satu orang mempunyai satu yodha Gemini, lainnya tidak mempunyai, kembar, tidak mempunyai Gemini juga, ya tidak seperti itu, gitu loh ya. Nah itu yang, harus perlu difahami buat yang merasa berkomentar, kan seperti itu. Saya yakin ya, rata-rata yang sudah bergabung di channel Ruang Batin itu, saya yakin semua pada memahami apa ya itu yang dimaksud general reading, apa itu yang dimaksud prediksi juga terawang. Kan seperti itu, tidak bisa dipastikan 100%, emangnya saya Tuhan, kan seperti itu, kan ndak, begitu juga gitu loh. Saya selalu mengatakan saya manusia biasa nggak punya ilmu, kan seperti itu, saya hanya berbagi apa yang sudah saya, tangkap, suatu petunjuk itulah yang saya sampaikan. Kan saya sering mengatakan di, akhir apa, akhir akhir closing ya, ataupun akhir statement gitu loh. Kan saya sering mengatakan percaya tidak percaya ya terserah, tergantung sama kalian, karena kalian sendiri yang, menilai ya, yang merasakan, kan seperti itu. Yang menyikapi, percaya dan tidak percaya ya wis saya kembalikan gitu loh. Oke sobat ya, semoga bisa dipahami ya, semoga bisa dimengerti, kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya jangan mengejar saya ketika tidak ada tempat, namanya saja general reading, kan seperti itu ya. Kita harus berpikir secara cerdas, secara jernih, itu loh maksud saya ya. Oke sobat ya, saya rasa sudah cukup ya, semoga bisa difahami karena apa ya istilahnya itu, informasi seperti ini bukan hanya satu kali, 2 kali gitu loh ya. Sering mulai saya pertama membuka tarot saya selalu mengatakan, ya sama intinya seperti yang barusan saya katakan gitu loh, bersifat general reading ya, ketepatan hanya milik Sang Maha Kuasa, intinya di situ. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Cancer. Di sini ada zodiak Aries, artinya Aries akan kita tarik energinya, kita bacakan. Untuk Aries ya, alhamdulillah ya sudah saya tarik energinya. Sekarang kita buka untuk asmara dulu, Aries. Kartu utama kalian di sini ada 8 pentacles ataupun 8 koin sobat ya. Itu seseorang sedang memahat ya. Memahat koin, menyelesaikan satu persatu, terus dikonfirmasi sama kartu 5 koin ya. Tuh seseorang sedang sakit membawa tongkat ya, sama perempuan ya, perempuan tua berjalan di depannya. Ini kalau saya tangkap energi Aries untuk asmara. Di sini kelihatannya zodiak Aries bisa dikatakan
apa ya, ada sedikit permasalahan ya, kalau saya tangkap energinya di sini jelas kalian mungkin ada suatu problem ya, dan kalian mau menyelesaikan satu persatu. Artinya kalian mau menyetapkan lagi ya, kalian mau berusaha keras, mau berjuang keras, kalian mau mencari di mana letak kesalahan dan itu kalian ingin memperbaiki ya. Kalian menginginkan ada suatu perbaikan-perbaikan, walaupun di sini terlihat, bisa dikatakan kalian kembali dari awal gitu loh ya. Karena kalau saya tangkap di sini, ya mungkin akan ada suatu permasalahannya, rada berat gitu loh. Jadi kalian mau nggak mau di sini kalian harus mau berjuang keras ya, kalian harus mau semangat ya, ibaratnya pantang lelah lah, pantang menyerah, ibaratnya seperti itu. Jadi kelihatannya, ya kalian mau nggak mau ya dihadapkan dengan suatu permasalahan yang rada rumit ini ya, sampai terlihat di sini kalian memperbaiki mulai dari nol, mulai dari awal, ya, kan seperti itu. Tapi tidak masalah di sini kalian masih ada, sebuah etikat baik ataupun masih mempunyai sebuah semangat yang baru ya, untuk mau menyelesaikan biarpun kalian bisa dikatakan masih dalam tahap sulit ya, untuk bisa menyetabilkan. Kalian mau berusaha berjuang keras, tidak masalah ya, memang selesaikan satu persatu, kan seperti itu. Apalagi kartu confirm kalian ini lagi kurang bagus juga ya, 5 of Pentacles, 5 koin. Artinya di sini ya itu tadi, ya kalian masih banyak halangan, masih kurang bisa stabil, masih banyak tekanan, hambatan ya, disebabkan oleh orang pihak ketiga. Di sini jelas ya. Cuman saran saya di sini kuatkan secara intuisi ya, kuatkan secara hati, cari di mana letak kesalahannya. Kan seperti itu. Saya yakin, karena ini berhubungan dengan adanya suatu black magic ya, membuat asmara kalian kacau. Jadi kuatkan hati ketika itu sudah kalian tangkap, sudah kalian rasakan, apalagi kalian ketahui ya, tidak ada salahnya ya dikuatkan secara doa juga ikhtiar agar bisa kembali normal ya. Sekali lagi untuk Aries ya, kalian harus tetap berjuang keras ya, jangan patah semangat ketika ada suatu masalah, problem. Ya tidak masalah gitu loh, asal kalian tidak mau menyerah dan tetap selesaikan seberat apapun karena dilambangkan 8 pentakel, artinya satu permasalahan itu mungkin agak sedikit berat lah ya, sampai kalian bisa dikatakan mengulang dari nol, kan seperti itu. Ini untuk masalah, pekerjaan ya, lanjut ya. Di sini ada 5 tongkat ya, seseorang yang sedang menyerang, Five of Wands, saling ya konflik lah, berkonflik. Terus dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles. Ini ada ratu duduk sedang memegang koin sama memandang koin. Ini kalau saya tangkap energi Aries ya. Kelihatannya Aries ini harap waspada ya. Mungkin banyak orang-orang di sekitar kalian itu yang toksik ya, yang mungkin membuat kalian jengkel, membuat kalian marah, mungkin membuat kalian terpancing amarahnya ya. Di sini kalian harus bersabar saja ya, karena jelas banyak orang-orang yang toksik yang iri hati, yaitu tadi yang ingin apa ya istilahnya membakar hati kalian, sehingga kalian itu nanti terpancing emosi gitu loh. Memang apa ya, jaraklah orang-orang seperti itu ya. Jadi harus apa, maksud saya jadi kalian harus sabar saja, tapi dengan ketenangan ya. Jangan sampai, adanya suatu adu fisik ya, kalau bisa jangan seperti itu, nanti berurusan sama hukum. Yang jelas cukup kita waspada saja ya, gitu loh ya. Cukup kita waspada, cukup, kita apa ya, bersabar karena jelas, mungkin kalian banyak konflik ya, belum bisa target, makin banyak kesulitan, banyak hambatan untuk sukses. Itu tadi disebabkan, oleh orang-orang yang toksik ya. Jadi 5 tongkat ini menggambarkan bahwa pekerjaan kalian ataupun karir kalian itu masih sulit mengalami kestabilan. Jelas ya, masih sulit mengalami kestabilan karena masih banyak orang-orang di sekitar kalian yang iri hati, yang membuat masalah saja kan seperti itu. Cuman di sini, bisa dikatakan Queen of Pentacles ya. Kalau saya menangkap energi dari zodiak Aries ini energinya mau bertahan ya, mau bertahan, mau menjaga. Nah itu tadi yang saya katakan, ketika kalian masih mau mempertahankan pekerjaan kalian, masih mau menjaga, bahkan kalian merasakan dengan bekerja seperti ini saya akan bisa tercukupi. Nah apalagi seperti itu, ya tidak ada salahnya, itu tadi yang saya katakan. Ketika kalian sudah merasakan ya itu tadi segera selesaikan ya, gitu loh. Segera selesaikan apapun itu yang terjadi ya, gitu. Karena jelas di sini ketika kalian selesaikan dan itu kan otomatis akan kembali normal. Nah, di sini kalian akan mendapatkan suatu keuntungan-keuntungan ya. Bahkan, adanya suatu apa ya, istilahnya pencapaian-pencapaian keberhasilan yang akan membuat kalian tenang, membuat kalian bahagia. Ketika kalian mau menyelesaikan, ketika kalian abaikan ya sampai kapan? Kan seperti itu ya. Gitu loh, karena jelas ada hubungannya sama orang-orang toksik, nanti di segmen akhir saya akan deteksi ketiganya.
Ya speak sekali lagi untuk pekerjaan kelihatannya kurang bagus harus lebih waspada lagi lah biarpun ending-ending-nya ini terlihat baik ya, terlihat adanya suatu, penyelesaian, ya tetap harus waspada. Kita lihat keuangan, di sini ada The Magician, kartu utama kalian. Seorang membawa tongkat, terus mejanya itu ada bermacam-macam ya, ada cup, ada pentacles, ada pedang ya, ada tongkat. Terus dikonfirmasi sama kartu, Four of Pentacles, 4 koin, 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Ini kalau saya tangkap ya energinya untuk keuangan Aries bisa dikatakan The Magician ini mempunyai 2 makna ya. Bisa saja kalian akan dihadirkan adanya suatu kerezekian, baik itu tak terduga maupun terduga ya. Karena The Magician menggambarkan, yang satunya itu energi positif, ya. Dari mana, tiba-tiba datangnya energi positif itu, ya kita harus tetap berpikir positive thinking ya, datangnya dari Sang Maha Kuasa itu membantu kalian ya dalam hal kerezekian. Cuman di mana kedua ini ya kurang bagus juga. Bisa saja The Magician ini diartikan bahwa kalian ada suatu pengiriman sehingga membuat banyak hambatan, banyak senjata. Tinggal kalian sendiri yang merasakan yang mana, gitu yang saya bicarakan. Apakah kalian di faktor, makna yang pertama, adanya suatu pemasukan yang lancar, keuangan yang stabil, ataukah kalian masuk di makna yang kedua, yaitu tadi, adanya suatu energi yang bahkan membuat kalian minus, uang kalian cepat habis, rasa sulit, serasa banyak senjata. Nah, tinggal kalian sendiri yang menyinkronkan, kan seperti itu. Karena The Magician melambangkan adanya suatu energi-energi yang dimana satu negatif, satu positif. Yang negatif mesti didatangkan sama orang-orang yang toksik. Terus di kartu konfirmnya ada Four of Pentacles ya. Di sini kelihatannya kalian mau berfokus, kalian mau menjaga ya. Lebih tepatnya ini kalau saya menangkap energinya kalian itu mau mengontrol antara pemasukan dan pengeluaran, lebih-lebih di pengeluaran. Mungkin kalian sudah tahu ya, sudah merasakan, oh keuangan saya semakin menipis, saya harus bisa membelanjakan ataupun saya harus bisa mempergunakan sehemat mungkin. Nah, itu tidak masalah, itu bagus karena di sini melambangkan adanya suatu penjagaan, istilahnya itu adanya suatu rasa eman gitu loh ya. Untuk uang gitu loh, itu yang saya tangkap ya. Jadi sekali lagi untuk Aries ya, tetap harus waspada ya, harus waspada sama orang-orang toksik ya. Ini luar biasa ini Aries ya, banyak serangan ya. Oh, sekarang saya akan deteksi ya ketiganya ya. Oke ya, ini awas berhati-hati ya, ini untuk Aries ini ya, luar biasa nih ya. Ini Aries tertembak ya di masalah, asmara sama sama keuangan ya, harap waspada ya. Ini juga ngefek ya di asmara pekerjaan ya. Biarpun terdeteksi ya kalau di pekerjaan ini kelihatannya 50-50. Maksud saya itu 50% itu ada, istilahnya itu kejadian yang alami ya, tidak ada unsur, black magic ataupun penutupan aura ketika itu banyak sendatan. Ketika itu kurang cepat sukses itu kelihatannya masih alami, dan yang 50% lagi itu tadi adanya suatu penutupan aura pengiriman sehingga kalian banyak sendatan ya. Banyak yang kurang sukses ya, banyak yang jatuh, kan kira-kira seperti itu. Jadi harap dikontrol ya untuk lebih waspada lagi, kalau bisa dinetral di faktor, di faktor keuangan ya, biarpun terdeteksi di pekerjaan juga ada ya. Ini jelas yang harus diwaspadai di asmara sama di keuangan. Harap waspada ya. Ini di pekerjaan masih 50% ini ya. Luar biasa Aries ini ya. Iya, solusi saya tetap harus diperhatikan ya, zodiak Aries kalau bisa, itu tadi yang saya katakan di faktor keuangan, kalian sendiri yang merasakan, kalian itu di makna yang pertama atau makna yang kedua, tinggal kalian sendiri yang merasakan. Ketika kalian merasakan saya kok seperti di makna kedua yang sudah dijelaskan sama Mas Dani Kasyaf, ya kalian harus tidak ada salahnya dikuatkan doa sama ikhtiar, biar bisa netral ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu dari saya, apapun itu tetap yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan kalau ucapan adalah doa. Ya, yang kurang baik ya jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah sobat ya. Karena apa? Karena agar kita lebih waspada lagi, agar lebih bisa sukses, bisa berhasil, bisa selamat lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi dan berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan. Tetap saya selalu mengatakan ketika ada keganjilan, ya, kok tidak wajar, kalian mengetahui apalagi merasakan, itu jangan diabaikan sobat ya, segera dikuatkan doa, tidak ada salahnya kan, dikuatkan doa juga ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya agar bisa lancar kembali ya.
Karena kan jelas ketika kalian ingin perubahan nasib ya, menjadi baik lagi, itu kan jelas kalau nasib itu tidak akan bisa berubah otomatis gitu loh. Ketika manusianya sendiri ataupun kitanya ataupun kalian tidak mau mengubahnya dengan sendiri, yaitu dengan metode 2 syarat tadi, dikuatkan secara doa juga dikuatkan secara ikhtiar ya. Ketika kalian tidak mampu mengatasi sendiri ya ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya agar mendapatkan solusi, agar bisa terbuka lagi aura kalian, agar bisa semoga agar bisa berjalan lancar lagi ya. Sebelum itu mengakar kuat dan ketika kalian abaikan, ya itu akan berimbas loh ya. Ya tidak main-main, akan pasti akan berimbas. Yang asmaranya normal, pekerjaannya normal, ya tiba-tiba kacau, ya ketika kalian tertembak di keuangan, kan itu sebagai contoh gitu. Jadi jangan diabaikan. Oke ya sobat ya, sekali lagi, mungkin itu dulu, semoga manfaat ya. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.